Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalana wa balagha risalah wa nasaha wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahjatil bayda'i wa kana alaiha isbani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa anta al-'alimul hakim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil mustada'afin minal muslimin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa Filastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini kita dapat berjumpa kembali, masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas untuk ta'lim, untuk thalabul ilmi, yang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Idas syamsu kuwirat. Idas syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Jadi At-Takwir itu digulung. Itu tanda kiamat. Surat At-Takwir, surat ini surat Makkiyah, jumlah ayatnya ada 29. Disebut At-Takwir karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa matahari itu digulung di awal surat ini, yang merupakan tanda permulaan hari kiamat. Jadi hancurnya semesta ini hilang dulu matahari. Matahari hilang, berarti kehancurannya terjadi dalam gelap. Lianna Allah Ta'ala dzakara takwir asy-syams fi matla'i alamatil qiyamah fi hadis surah. Di dalam surat ini demikian diterangkannya bahwa matahari itu digulung, hilang dulu mataharinya, kemudian baru kejadian-kejadian kehancuran lainnya itu terjadi. Kalaupun terang itu terangnya terang api berarti sangat dahsyat sekali. Kalaupun ada nyala, nyalanya nyala api. Tema dari surat ini yang paling utama adalah tentang al-aman fi suluki tariqir rahman, bahwa manusia itu akan aman manakala dia hidup dalam atau meniti jalan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu hanya akan selamat manakala dia berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik aman di dunia maupun aman di akhirat. Aman di dunia berarti dia selamat sampai ke wafatnya. Tidak dihancurkan hidupnya oleh syubhat dan oleh syahwat. Karena yang menghancurkan manusia itu dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu merusaknya adalah mental dan pikiran. Syahwat itu merusaknya fisik. Itu yang menghancurkan manusia, syubhat dan syahwat. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah kalian dan keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari musibah baik dunia maupun akhirat. Nah, musibah dunia, musibah akhirat yang paling besar adalah tadi syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah musibah dalam mental dan pikiran, dan syahwat itu musibah dalam fisik dan raga. Ada orang yang syubhatnya itu terjaga, tapi kadang syahwatnya tergelincir. Ada orang syahwatnya nggak tergelincir, tapi syubhatnya minta ampun. Kesalahannya dalam berpikir, dalam mental itu keliru gitu. Nah, ini kerusakan manusia itu ada dalam syubhat dan syahwat. Adanya kesesatan berpikir itu awalnya dari syubhat.
sana ada ekstrim kanan yang namanya Khawarij, itu juga awalnya dari syubhat. Lama-lama dia keluar dari Islam, mengkafirkan orang Islam sendiri dan menghalalkan darah orang Islam itu sendiri, padahal orang Islam dia. Itu kan syubhat. Orang Islam tapi mengkafirkan sesamanya, orang Islam tapi menghalalkan darah sesamanya, itu syubhat. Ke kanan syubhat ini ya, Khawarij namanya. Ada syubhat ke kiri namanya Rafidhah, Syiah Rafidhah, mengkafirkan para sahabat, kemudian memerangi kaum muslimin dan juga berada berseberangan atau bermusuhan dengan orang-orang yang berbeda paham dengan mereka. Jadi satu sekte dari 12 sekte Syiah itu yang paling ekstrimnya adalah Rafidhah. Mereka asalnya Quraisy bukan? Bukan, mereka ini bukan tentang suku, mereka ini tentang paham keagamaan. Tentang paham keagamaan. Di atas juga ada subhat-subhat yang menguasai begitu. Di sana ada subhat kapitalistik, ada komunisme, ada apa lagi itu, apa namanya? Kapitalisme. Segala macam paham yang merusak agama kita. Di bawah juga ada subhat sekulerisme, subhat pluralisme, subhat apa namanya permisif segala boleh, subhat kemusyrikan, itu semua subhat. Makanya kita ini kalau tidak bisa menjaga keluarga akan termakan dan tergerus oleh subhat itu, termasuk budaya barat itu di bawah. Jadi kalau kita di tengah, kita ini dilingkupi oleh subhat dari berbagai arah. Di atas ada subhatnya, di pinggir ada subhatnya, di kiri ada subhatnya, di bawah subhat semua. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita akan tergelincir kepada subhat-subhat tersebut. Subhat pemikiran, subhat mental. Kemusyrikan itu ada karena subhat. Contoh misalkan, saya ini gak bisa minta sama Allah kecuali minta dulu sama berhala. Itu kan subhat. Orang Quraisy, orang Arab itu tersesat tuh gara-gara itu. Mereka merasa tidak bisa minta kepada Allah langsung. Akhirnya minta perantara. Perantaranya itu berhala. Dulu berhala ini nama-nama orang soleh. Lata, Uzza, Manat, Hubal, kemudian yang lain-lain juga. Itu dulunya orang soleh. Lalu dipatungkan. Kemudian setelah dipatungkan dimintai doa. Setelah dimintai doa disembah akhirnya. Nah ini apa namanya syubhat awalnya. Jadi Uzza, Lata, Hubal itu jangan dikira orang jahat, enggak, orang baik gitu kan. Cuma dipatungkan. Setelah dipatungkan generasi ke bawah nggak tahu bahwa itu adalah hanya orang yang dipatungkan begitu, orang baik dipatungkan. Tahu-taunya generasi berikutnya mah oh bapak orang nyembah ieu, ayolah sembah ieu. Dulu zaman Nabi Nuh juga ada. Keturunan Nabi Adam itu mulai tersesat ketika ada orang-orang soleh yang dipatungkan. Disebutkan dalam surat Nuh, ada 5 orang soleh sepeninggal Nabi Adam ke sini itu orang-orang baik. Lalu karena dia orang baik, mereka ini yang 5 orang ini dipatungkan, dibikin patung dengan tujuan kita mengenang kesolehan orang-orang tersebut. Generasi pertama masih memandang itu, oh ini patung kenang-kenangan saja. Yang kedua, generasi berikutnya 100 tahun bergeser, itu sudah mulai aneh pikirannya. Ini orang-orang soleh kayaknya dapat menyampaikan doa-doa kita. Generasi berikutnya, 300 tahun berikutnya, mereka sudah tidak tahu bagaimana itu patung dibuat. Akhirnya mengatakan bapak kita dulu kalau ada keperluan kesini mintanya. 500 tahun berikutnya mereka mengatakan inilah Tuhan-Tuhan kita. Itu kan subhat, berasal dari situ. Subhat. Semua perbuatan syirik, semua perbuatan kemusyrikan berawal dari subhat. Maka penyakit musibah paling besar manusia itu subhat dan syahwat. Apa obatnya subhat? Ilmu dan yakin.
Obatnya syubhat adalah ilmu dan yakin. Baterainya usen teh iki. Baterainya habis kayaknya Mas. Kurang penuh mungkin casnya. Ya, jadi tema surat ini, tema besarnya adalah al-aman fi suluki thariqir rahman. Orang selamat itu kalau dia berada di atas jalan Allah Subhanahu, jalan Ar-Rahman. Baik dalam pikiran, hati dan perbuatan. Nah, yang merusak pikiran dan hati ini adalah syubhat. Lalu yang kedua adalah syahwat. Banyak orang mungkin bisa selamat dari syubhat karena dia belajar, talabul ilmi, belajar, mencari ilmu gitu. Tapi ada musibah yang kedua, jebakan kedua, yaitu syahwat. Nah, ini agak susah kalau syahwat ini. Syahwat ini obatnya adalah sabar. Kalau syubhat obatnya ilmu, kalau syahwat obatnya sabar. Baru itu seorang selamat dari musibah dunia dan musibah agama. Sebesar-besar musibah adalah musibah dalam agama. Kalau musibah dunia itu paling-paling lapar, paling-paling meninggal dunia, paling-paling sakit, itu musibah dunia. Kalau musibah agama itu menyengsarakannya bukan hanya di sini, tapi nanti juga di akhirat. Musibah agama, kemusyrikan, maksiat dan lain sebagainya itu adalah musibah dalam agama. Saya ulangi, musibah yang paling besar itu adalah musibah dalam agama. Kalau musibah dunia itu paling-paling banternya itu kalau nggak sakit ya mati, itu musibah dunia. Dan selesai urusan kalau dunia itu selamat, selesai urusan. Tapi kalau musibah agama ini bersambung sampai akhirat. Musibah dalam agama. Musibah agama itu kalau kita rangkum sebabnya dua tadi, syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah kerusakan dalam berpikir dan kerusakan berpikir dan bersikap. Ya, kalau syahwat itu kerusakan dalam fisik dan tindakan kita. Mawadhi'us suratil mubarakah. Adapun tema-tema atau faidah yang dapat kita ambil dari surah At-Takwir ini, ya, di antaranya adalah yang pertama, ini masih secara umum ya. Yang pertama yang kita bisa ambil hikmahnya dari surat At-Takwir adalah haqiqatu yaumil qiyamah wa ahli. Hakikat hari kiamat dan kondisi realnya itu bagaimana. Kalau kita ingin menyaksikan kondisi real hari kiamat, baca surat At-Takwir. Dalam sebuah keterangan disebutkan, kalau kamu ingin melihat gambaran kiamat, baca At-Takwir, Infitor dan Al-Insyiqaq. Itu akan tergambar tentang besar dan dahsyatnya hari kiamat. Zalzalah juga. Tapi yang disebutkan dalam riwayat itu surat-surat yang lengkapnya yang panjang tadi. Idza sama'u fatarat, idza syamsu kuwirat. Itu menggambarkan jelas tentang terjadinya hari kiamat. Kalau zalzalah itu titik beratnya pada pesannya, pemayaman misqala dzarratin khairan yarah. Tapi kalau At-Takwir, Infitor, Insyiqaq itu menggambarkan detail bagaimana kiamat itu terjadi. Baik itu terjadi waktu di dunia, kehancuran dunia, dan juga nanti kebangkitan setelah kehancuran. Karena kiamat itu kan dua tahap. Yang namanya sangkakala, trompet kiamat itu yang ditiup oleh Israfil itu ada dua kali peniupan, ditiup dua kali. Yang pertama adalah tiupan kehancuran, yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Tiupan kehancuran seluruh yang ada di alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah mendengar suatu ungkapan, kalau kamu bermimpi kiamat, itulah kiamat sebenarnya. Model begitu. Kalau orang sudah bermimpi kiamat, itulah gambaran kiamat. Karena kiamat itu jarang dibikin orang.
misalkan apa yang jatuh gitu, gunung yang jatuh atau bahkan langit yang menimpa atau matahari digulung, itulah gambaran kiamat. Yang Allah kabarkan sedikit kepada dia, kepada manusia. Nih kiamat begini gambarannya. Jadi hakikat hari kiamat itu dapat tergambar, dapat kita pelajari, dapat kita rasakan di surat-surat ini, Infitar, Insyiqaq dan At-Takwir. Itu gambaran kiamat. Termasuk surat lain, masuk Az-Zalzalah, surat Hud. Maka Nabi pernah bersabda, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Kata Rasul, surat Hud dan teman-temannya yang menggambarkan hari kiamat itu telah menjadikan rambutku beruban. Jadi ngolotan gitu. Gara-gara ada surat-surat kiamat, Rasul itu mengatakan, aku dibuat beruban ini gara-gara surat-surat ini. Surat-surat yang isinya kiamat. Karena berat bagi beliau. Hud ya, itu surat-surat yang mengerikan, menggambarkan tentang hari kiamat. Hakikat hari kiamat itu terjadi dua kali. Yang pertama adalah penghancuran, yang kedua adalah kebangkitan. Setelah penghancuran semesta ini total dan hening, nggak ada suara satu frekuensi pun nggak ada suara. Hamsa itu benar-benar hening, itu nggak ada suara. Terjadilah kiamat kedua, yaitu pembangkitan. Namanya Yaumul Ba'tsi. Bagaimana cara pembangkitan itu? Yang dibangkitkan itu hanya manusia dan jin. Yang lain sudah beres urusannya mereka. Tidak akan lagi muncul apa yang kita lihat di dunia, enggak. Yang muncul tinggal manusia dan jin. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Pertanyaannya, kenapa cuma manusia yang dihisab, diminta tanggung jawab? Karena manusia diberikan akal dan hati. Makanya mana tuh taklif al-akal. Manusia kenapa dimintai tanggung jawab? Karena diberikan akal. Akal itulah penyebab kita dimintai pertanggungjawaban. Akal itulah penyebab kita dihisab oleh Allah. Akal itu jugalah penyebab kita disiksa oleh Allah SWT. Yang tidak diberi akal tidak dihisab. Makanya nugelo dihisab nanti kersana. Kalau ada orang gila, yang dihisab itu sebelum dia gila, ya setelah dia gila tidak dihisab. Yang pikun, yang Alzheimer, atau lain sebagainya, saya kurang tahu nama-nama di Indonesia itu dihisab ketika dia sebelumnya. Kalau sudah tidak memiliki mana tuh taklif, tidak punya instrumen berpikir, manusia sudah dilepaskan dari tanggung jawabnya. Makanya dalam hadis rufi al-qalam an salasin, manusia itu diangkat catatan amal dari 3 orang. Yang pertama adalah anak kecil sampai ia balik. Yang kedua adalah orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga orang gila sampai dia sadar. Itu catatan kolam amalan diangkat oleh Allah, tidak dituliskan. Jadi yang tidur tidak dicatat. Makanya jangan nyalahin orang kalau gara-gara telat sholat gara-gara tidur, ataupun dia tidak melakukan ABCD gara-gara tidur, karena tidur mah kolam dicatat, diangkat. Kesalahan dia itu kalau sengaja tidur menjelang sholat, itu kesalahan. Kesalahan dia itu kalau tidur menjelang waktu bekerja, itu salah. Tapi kalau dia tidur seperti biasa, tiba-tiba labas ke waktu kerjanya, bablas ke waktu sholatnya, bablas ke waktu pekerjaannya, itu tidak hisab, tidak ada hisab, tidak ada hitungan. Namun kalau dia sengaja lalai, tidurnya menyengaja sebelum sholat, itu kelalaiannya adalah kenapa dia tidur sebelum sholat. Jadi tidak dihisab kenapa tidak sholat tepat waktu gara-gara tidur, tidak akan dihisab. Hisabnya itu kenapa kamu sengaja tidur sebelum sholat sampai akhirnya sholatnya kelewat terus. Ada orang beralasan, saya mah nggak bisa tidur kecuali jam 2 malam-malam itu. Sudah dipastikan tiap harinya tidak subuh berjamaah. Itu berarti dia sudah memprogram dirinya untuk tidak subuh berjamaah. Itu artinya dia sudah menyengaja dirinya bahwa saya tidak akan subuh berjamaah. Ini kesalahannya di situ. Dia menyengaja meniatkan dirinya untuk tidak subuh karena tadi sugesti dirinya bahwa saya tidak bisa tidur jam 2.
Ini lagi-lagi berawal dari syubhat, berawal dari pemikiran-pemikiran yang salah, akhirnya dia jatuh kepada pelanggaran. Nah, itu tiupan pertama, tiupan kehancuran, lalu tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan ini nanti alam semesta dalam keadaan hening, ya, dalam keadaan sepi, tidak ada siapa-siapa. Bahkan panitia kiamatnya pun mati, Pak. Siapa panitia kiamat? Israfil, malaikat maut. Itu dua malaikat yang merupakan panitia kiamat itu. Meninggal dunia. Jadi sanes kepepes malaikat pun saat kiamat. Setelah itu dibangkitkanlah tiupan kedua, namanya yaumul ba'si, tiupan kebangkitan. Nanti manusia itu akan bangkit seperti bekatul, toge. Turun hujan, lalu dari tanah yang kena hujan itu muncul toge. Manusia seperti toge, kucumur, seperti bekatul, kacambah ke atas. Setelah itu hari mahsyar. Mahsyar itu bisa ribuan tahun, bisa lama, sampai manusia itu mandi dengan keringatnya dan sebagainya. Itu ceritanya nanti setelah hari kiamat. Jadi hakikat kiamat itu ada dua. Satu adalah hakikat kiamat penghancuran, yang kedua adalah pembangkitan. Penghancuran itu terjadinya di dunia. Kiamat kehancuran itu di dunia terjadi. Tidak ada kehancuran di akhirat. Di akhirat mah sudah tidak ada kehancuran. Adanya tinggal surga dan neraka saja. Jadi kiamat pertama itu di dunia itu terdapat dalam ayat 1 dan ayat 6, ya, itu kiamat penghancuran. Kiamat kebangkitan itu nanti di yaumil qiyamah, itu ada dalam ayat 7 dan ayat 14. Yang kedua, hakikat wahyu. Wahyu itu ada dua. Ayat Allah itu ada dua. Ini bagian senang berpikir, ini bagus ini. Wahyu itu, ayat Allah itu ada dua. Ada ayat Allah yang tersurat, namanya wahyu, hadis, Quran, yang Allah sampaikan baik langsung kepada para nabinya atau Allah sampaikan melalui para malaikat. Di sana ada nabi-nabi yang Allah ajak bicara langsung seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka bergelar kalimullah, diajak bicara langsung dengan Allah. Ada wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Seperti Quran itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Itu ayat yang tersurat. Ayat tersurat itu wajib dibaca, wajib dipahami, wajib ditadaburi, wajib diamalkan, kalau bisa dihafalkan, dan wajib didakwahkan. Itu namanya ayat Allah yang tersurat, berupa Quran, hadis, ya, dan juga ada bentuk lain hadis qudsi itu. Yang kedua ada ayat Allah yang tersirat. Ini adanya di alam semesta. Al-qismun bidalail kauniyah. Ada ayat Allah yang dapat kita tangkap dengan dalil-dalil semesta. Itu namanya dalail kauniyah. Kalau ada orang bisa ke bulan, itu dia berarti mempelajari ayat Allah yang tersirat berupa semesta. Kalau ada medis atau dokter yang meneliti tentang penyakit tertentu, tentang obat tertentu, itu berarti dia sedang mengkaji ayat Allah yang tersirat. Kalau ada orang sedang memperhatikan alam semesta, melihat bentangan hijau, pemandangan, melihat gunung yang menjulang, bertadabur dengan keindahan dan kemegahan semesta, berarti dia sedang touring, ya. Berarti dia sedang mengaji ayat Allah yang tersirat. Kalau ada touring, tentunya pahala. Oh, naik motor. Touring ke kebun teh gede pahalanya. Kenapa? Karena kita sedang mengaji ayat Allah yang tersirat. Bedanya kalau ayat Allah yang tersurat, pahalanya itu per huruf dihitungnya. Kalau ayat Allah yang tersirat, pahalanya itu tidak dihitung dengan huruf, tapi dia dengan pahala yang besar, yang umum. Setiap kita berpikir 1 jam berpikir itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Tafakkur saat, berpikir 1 saat, 1 jam
itu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Imam Malik mengatakan begitu. Abu Hurairah, Umar bin Khattab juga mengatakan begitu. Mempelajari ilmu 1 jam lebih aku sukai daripada melakukan 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat. Ini sunnah biasa, bukan sunnah rawatib. Imam Malik mengatakan belajar 1 jam bagiku lebih baik daripada saum 1 tahun. Bagiku belajar 1 jam lebih baik daripada puasa 1 tahun. Kenapa? Karena dengan ilmu dia akan dipandu menuju Allah secara benar. Dengan ilmu dia akan menuju Allah dengan benar. Kalau dengan puasa belum tentu. Kalau dengan ibadah sunnah belum tentu. Orang itu terpandu menjadi benar akhirnya gitu. Buktinya pelaku bid'ah banyak yang melakukan ibadah, ada bid'ahnya, ada ibadahnya. Buktinya orang yang banyak berpuasa juga tidak terbimbing kepada hidayah. Kalau orang yang rajin ngaji, thalabul ilmi, dia tekun ngaji ilmu, baca ayat, baca tafsir, baca hadis, mengkaji ilmu dari Rasulullah, dia akan terpandu menuju hidayah Allah SWT. Makanya belajar thalabul ilmi itu jauh lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah sunnah. Siapa yang mengatakan? Ya Rasulullah sendiri. Siapa yang mengatakan? Para sahabat Rasulullah SAW. Dengan ilmu dia tahu hak Allah. Dengan ilmu dia tahu cara beribadah kepada Allah yang benar. Dengan ilmu dia tahu bagaimana cara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu Allah itu kan hanya satu, Rasulullah. Kalau kita ingin menuju Allah, pintunya hanya satu, Rasulullah. Tidak ada pintu lain. Tidak ada pintu lain menuju Allah kecuali pintu Rasulullah. Pintu Rasulullah itu apa? Ya sunnahnya. Sunnahnya itu apa? Ya ini hadis-hadisnya. Kita alhamdulillah sekarang sedang rutin mengkaji Sahih Bukhari. Itu adalah pintu kita menuju Allah. Karena gerbangnya Allah itu Rasulullah SAW. Tidak mungkin sampai ke Allah orang itu tanpa melalui pintu itu. Maksudnya tidak mungkin orang itu sampai menuju keridhaan Allah, sampai kepada ridha Allah, sampai kepada Allah SWT kecuali melalui jalan-jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Mustahil orang sampai kepada Allah, kepada keridhaan Allah, kepada rahmat Allah, kepada cintanya Allah tanpa melalui jalan Rasulullah SAW. Mustahil. Dari mana? Dari mana pintunya? Nggak ada pintu menuju Allah kecuali melalui Rasulullah. Jadi mustahil dan bohong besar kalau ada orang mengklaim bahwa dia bisa selamat menuju Allah, bisa mencapai ridha Allah, bisa mencapai kemuliaan dari Allah, bisa mencapai kewalian dari Allah, bisa mencapai keberkahan dan kekaromahan dari Allah kecuali melalui Rasulullah SAW. Kalau tidak ada seperti itu, bohong itu. Bohong. Ada orang sekarang mengklaim ramai di media sosial. Kalau aku tidak dilahirkan, maka matahari tak pernah ada. Orang Indonesia orang Indonesia ramai itu di pamflet. Kalau saya tidak lahir, matahari tidak ada. Ada saya juga dapat kirimannya itu. Berani sekali. Saya tahu namanya subhatan bukan itu. Mun abdi daya matahari malaya. Ai manawi subhat itu ragu-ragu. Subhat itu bisa ragu-ragu, bisa juga rancu, salah pikir. Subhat itu salah pikir yang menyebabkan dia ragu atau menyebabkan dia melenceng. Makanya menyebutnya syubhat. Syubhat apa? Ketidakterangan dalam berpikir. Ketidakterangan dalam bersikap, itu syubhat namanya. Dan itu sudah bisa dimasukkan dosa. Syubhat itu dosa. Orang syirik itu kan karena syubhat. Syubhat bahwa Allah itu butuh perantara, ya kan? Syubhat bahwa orang itu boleh minta kepada selain Allah, itu kan syubhat. Orang kita ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah ya Engkau aku meminta pertolongan. Nah ini diminta tolong sama orang lain dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa, itu jatuhnya ke syirik. Kita minta tolong kepada orang
pada hal-hal yang tidak bisa oleh orang itu namanya syirik. Kalau minta tolong kepada orang yang dia bisa lakukan itu bukan syirik, biasa. Contoh, kita minta tolong, Kang, tolong ya anterin ini ke sana. Itu bukan syirik, karena itu dia bisa lakukan. Yang syirik itu orang minta tolong ke orang padahal yang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Contoh misalkan kepada orang tuh atau ke kuburannya atau ke siapa, kabulkan hajat saya, sukseskan bisnis saya, atau misalkan mintalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu syirik. Jadi minta tolong yang masuk kategori syirik itu adalah manakala minta tolong pada sesuatu yang hanya Allah yang bisa melakukannya, namun dia mintanya kepada yang lain, itu syirik. Minta selamatkan, minta dijaga, kita minta ke karuhun, misalkan ke arwah karuhun, minta dijaga dari serangan musuh-musuhnya, itu tidak ada syirik. Karena apa? Yang bisa menjaga dia dalam kegaiban hanya Allah. Dia mintanya sama yang lain, itu syirik. Dan itu syubhat. Dia kira Allah tidak menjaga, dia kira Allah tidak bisa menjaga, bahwa hanya Allah yang bisa menangkis dan menahan, mengizinkan atau tidak mengizinkan sesuatu itu terjadi padanya. Mau bikin rumah, bikin menyan dulu. Mau bikin macul sawah, itu dulu ritual dulu. Dia mengira bahwa Allah tidak bisa menjaga tempat itu sehingga harus melakukan hal seperti itu. Nah, ini namanya syubhat dalam berpikir. Dan masih banyak lagi syubhat-syubhat yang ada di sekitar kita. Sementara syahwat itu kan nafsu. Syahwat mah nafsu. Syahwat mah hubungannya dengan fisik dan badan. Ada orang syubhatnya aman, tapi syahwatnya tidak aman. Imannya bagus, tauhidnya lurus, baguslah pokoknya Islamnya. Tapi kalau sudah urusan syahwat, dia tidak bisa menahan. Aya urusan duit langsung habak. Aya urusan perempuan langsung habak. Aya urusan macam langsung. Itu namanya dia terfitnah dalam syahwatnya. Dia terjebak atau terjerembab dalam syahwatnya. Makanya yang menghancurkan manusia itu hanya dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Ada yang hancur dua-duanya. Contoh syubhat yang dulu pernah kita temukan di zaman Nabi begini. Ada orang sakit keras, kepalanya botak, uyung seperti manuk dibanjur cai panas, ngarengkol. Nabi datang, Jan, mana ngadoa naon bisa gitu? Nah itu Rasul Abi teh kantos nyaros kieu, ya Allah, in kunta mu'adzib yaumal qiyamah fa'adzibna ya Allah. Jika nanti engkau akan menghukumku di akhirat, hukum saja saya di sini. Saya nggak mau dihukum di sana. Gitu. Biar di situ mah udah selamatlah kita, urusan surga aja. Kalau engkau mentakdirkan aku dihukum di sana, hukum saja aku di sini. Sakit, ya kan? Sakitnya sakit aneh kan? Aneh itu bukan botak rontok seperti manuk disiram cai panas, uyung ngarengkul. Kata Rasul, kamu tuh salah berpikir begitu. Allah itu dalam riwayat Allah itu sayang kepada kamu, bahkan lebih sayang dari ibumu. Allah itu arhamu bika min ummika wa arhamu bika min nafsika. Allah itu lebih sayang kepada kamu bahkan dari dirimu sendiri menyayangi kamu. Allah lebih sayang kepadamu bahkan dari ibumu menyayangi kamu. Minta saja ampunan, ngapain minta dihukum di sini? Kalau kamu mau berdoa, mau bicara, katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang itu ganti ucapannya, bukan dengan ya Allah, kalau kau mau menghukumku, hukum saja di sini. Diganti dengan Rabbana atina fid sehat. Jago ringka sehat lagi, Pak. Tunggu deui. Langsung gagah lagi. Jangan macam-macam. Itu kan syubhat dengan Allah itu kan. Dia kira Allah itu tidak bisa mengampuni gitu. Dia kira Allah itu kalau mau menghukum nanti di akhirat dihukum, di sini mungkin bisa lepas. Dia kira hanya itu. Itu syubhat dengan Allah. Dia menganggap Allah tidak akan mengampuninya di dunia maupun di akhirat. Itu syubhat. Orang
bunuh diri pun itu gara-gara syubhat sebenarnya. Syubhat dia kira Allah tidak akan kasih solusi. Akhirnya dia bunuh diri. Terakhir di Malang, waliyahzubillah, sekeluarga bunuh diri. Bapaknya, ibunya, anaknya, hanya menyisakan satu anak. Itu pun dikasih pesan di kaca sebelum mereka membunuh diri mereka sendiri. Tulisannya apa? Kamu yang sabar ya dek, gitu. Ada di berita TV-nya itu. Mama, papa, dan adikmu pulang dulu, pergi dulu, tulisannya. Alhamdulillah. Sekeluarga bunuh diri gara-gara masalah ekonomi. Dan hanya terjadi zaman sekarang orang masalah ekonomi sampai bunuh diri. Ini apa? Ada syubhat dalam pikiran mereka. Ada syubhat. Dia kira Allah tidak akan kasih solusi dari hidupnya. Dia kira Allah tidak akan memberi jalan keluar dari permasalahannya. Padahal inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tegaskan 2 kali. Setiap kesulitan ada 2 kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Bahkan disebut 2 kali. Itu artinya sebagaimana Umar menafsirkan ayat ini, lan yaglibul usri yusri. Satu masalah itu tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Artinya apa? Setiap ada satu masalah itu dikawal dengan 2 solusi. Setiap ada permasalahan, Allah sediakan 2 solusinya. Coba bayangkan. Lamun orang nggak punya masalah A misalnya, itu solusinya sudah ada di situ. Ada 2 solusi di situ. Jadi rasio antara masalah dengan jawaban, rasio antara kesulitan dengan kemudahan 1/2. Kenapa ini bisnis ini nggak laku-laku? Kenapa warung nggak laku-laku? Itu ada dua solusi. Namun kita mungkin belum bisa mencari solusi itu. Satu dengan doa, yang kedua dengan ikhtiar. Minta konsultasi kepada pakarnya kalau dia dalam masalah ekonomi. Kalau dia masalah jualan, pakarnya kan ada yang ahli dalam jualan. Itu namanya mencari solusi. Kalau nggak ada juga, ya sholat. Rasul itu kalau nyari solusi dengan sholat. Dalam hadis, idza hamma bi amrin, Rasul itu kalau punya masalah, nyari solusinya sholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Bisa jadi masalah kita ini hadirnya di sholat, solusinya. Gus dirapatkan jeung pengurus, dengan bawahan, dengan staf, sudah dirapatin berpuluh-puluh kali, tidak juga ada solusi. Sudah dibahas dengan konsultasi kepada pakarnya, terberes juga solusinya. Segala macam sudah, mungkin ada yang kurang. Kita belum sholat. Ambil sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta solusi. Allah. Itu kadang solusi ada setelah sholat. Gitu, kalau ternyata masalah kamu gitu. Gitu kalau masalah kamu. Nggak itu toko jual lah. Iya kembangkan. Bisa jadi dari sholat muncul jawaban. Dah nggak usah jadi investasinya, batalkan, fokus dengan ini. Ketika sholat itu datang solusi. Makanya Rasul setiap ada masalah nyari solusinya di sholat. Budak teboga biaya kangge salat, sholat 2 rakaat ayat jawabannya. Jawabannya mah nanti ada ilham, pinjam dulu, kayak pinjam dulu 100. Atau mungkin ada yang bisa dijual yang itu tidak terlalu berharga bagi kita, ataupun yang lain-lain, atau kemudahan dari pihak lain. Nah, kalau bisa bayar sekarang nanti juga bisa diundur. Itu kalau kita nyari solusi dari sholat. Makanya wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah, carilah solusi dengan sholat dan juga sabar. Carilah solusi dengan sholat dan sabar. Tapi gitu zaman sekarang mah teu sabaran. Nyelebret, sabar, pengennya itu cepat-cepat, pengennya itu segala macam itu ingin dia miliki, ingin dia punyai, jatuhnya serakah. Serakah juga itu bagian dari syubhat sebenarnya. Tamak, serakah itu bagian dari syubhat. Dikira dia bahwa dengan mengumpulkan banyak harta itu akan menyelamatkan, itu kan syubhat. Cara pikirnya salah. Dikiranya dengan mengumpul jabatan, dikiranya dengan menjabat terus-terusan seumur hidup, dikiranya itu menyelamatkan, padahal itu menjerumuskan. Dikiranya kalau benghar terus itu menyelamatkan, dikiranya kalau menjabat terus itu menyelamatkan, dikiranya kalau sehat terus itu menyelamatkan, dikiranya kalau dia sukses itu menyelamatkan. Itu bagian dari syubhat berpikir. Jadi syubhat itu bisa terjadi dalam segala hal. Itu penyakit paling besar manusia, itu syubhat.
Syubhat dalam agama, syubhat dalam dunia dan lain sebagainya. Yang kedua syahwat. Syahwat ini kembalinya kepada kesabaran masing-masing. Apakah dia akan bersabar dengan syahwatnya itu, dia tahan, ataukah dia syahwat itu bisa pada kekuasaan, bisa kepada harta benda, bisa kepada wanita, bisa kepada yang lain. Itu syahwat. Banyak orang yang syubhatnya selamat tapi syahwatnya kandas. Banyak syekh atau mungkin ulama atau mungkin profesor di bidang ilmu agama tapi ke syahwat jatuh. Ketika dikasih jabatan jatuh, ketika dikasih wanita jatuh, ketika dikasih harta melenceng. Itu namanya orang itu kandas di tengah syahwatnya. Mungkin pikirannya aman tapi syahwatnya tidak aman. Nah, jadi hakikat wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang sifatnya tersirat alam semesta, dalail kauniyah, bukti-bukti semesta. Ada wahyu yang sifatnya isbatun nubuwwati Rasulillah, dengan wahyu kepada para nabinya. Nah, ini kalau bagi orang yang suka berpikir, ini masukan buat dia. Oh, jadi wahyu itu ada dua. Oh, jadi ayat itu ada dua. Ada ayat yang tersirat yang kita lihat di semesta, ada ayat yang tersurat yang ada di dalam kitab suci dan hadis Rasulullah SAW. Mungkin kita sering membaca ayat tersurat, tapi kita kadang malas membaca ayat yang tersirat. Makanya umat Islam sekarang bisa dikatakan relatif mundur dalam teknologi dan sains, karena mulai ke sini umat mulai malas membaca ayat Allah yang tersirat. Mulai malas melakukan penelitian, mulai malas melakukan eksperimen, mulai malas melakukan inovasi dan juga invensi penemuan-penemuan itu. Makanya kita sunatullah begitu mundur dalam hal itu. Padahal metodologi ilmiah dan juga cara memecahkan sains itu awalnya dari umat Islam. Eropa dan Barat mengetahui atau punya metodologi penelitian ilmiah itu dari Spanyol, Andalusia. Zaman umat Islam berkuasa di sana. Metode eksperimental, kemudian metode empirik itu dari umat Islam. Ada ilmunya, sudah digagas oleh ilmu Islam. Tapi kesininya umat Islam malas menggunakan metode itu dan digunakan oleh Barat. Makanya Barat maju, karena mereka membaca dan meneliti ayat Allah yang tersirat dengan baik berdasarkan metode yang dulu mereka temukan dari kita umat Islam. Metodenya diambil tapi agamanya dilepaskan, kan gitu kejadiannya. Barat itu mengambil metode ilmiah dari kita lalu menanggalkan sisi spiritualitasnya. Jatuhlah dia sainsnya itu sains yang tidak berkaitan dengan agama atau sains yang sekuler. Dulunya sains itu inherent dengan agama. Di Spanyol itu sains itu inherent. Ilmu pengetahuan ya agama, ilmu pengetahuan ya berkaitan dengan doktrin agama. Jadi tidak bertentangan. Tapi ketika ilmu itu, metode itu pindah ke Barat, Barat menanggalkan sisi ketuhanannya. Tinggallah dia ilmu murni tanpa ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Jatuhlah kepada sains yang sekuler. Makanya percobaannya aneh-aneh, cloning manusia. Makanya aneh-aneh percobaannya, ada bank sperma. Makanya aneh-aneh percobaannya, gitu kan. Manusia seperti barang yang tidak ada nilainya, tidak ada kemuliaannya. Seorang wanita tidak perlu nikah, datang saja ke bank sperma, minta sperma yang paling unggul, masukkan ke rahim saya. Jadilah anaknya itu orang-orang yang luar biasa. Itu kan Hitler dulu pernah nyoba begitu. Itu karena ilmu pengetahuan menanggalkan sisi ketuhanannya. Tidak dipandu dengan nilai ketuhanan sehingga liar itu ilmu pengetahuan. Ya, kebablasan. Nah, ini hakikatul wahyu. Hakikat wahyu yang dua bentuk itu, satu dalail kauniyah tersirat berupa semesta, termasuk di dalamnya unsur biotik dan non abiotik. Itu bagian dari objek tadabbur ayat Allah yang tersirat. Yang kedua adalah nubuwwat Muhammad, wahyu yang berupa kenabian, yaitu wahyu yang tersurat. Wahyu yang tersirat itu ada di ayat 15 dan 18. Adapun wahyu yang tersurat ada di ayat 19 dan ayat 24.
isbatu annal Qur'an wahyu min indillah. Di ayat yang ke-25 dan 28 ada penegasan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang berasal datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang tersurat. Yang ketiga ini agak rumit tapi insya Allah nanti penjelasannya berikutnya. Masyiatul ibad la takhruju an masyiatillah. Kehendak manusia itu tidak keluar dari kehendak Allah. Artinya kita, diri kita dan perbuatan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya, dialah Allah yang khalaqakum wa ma taf'alun. Allah telah menciptakanmu dan menciptakan juga perbuatanmu. Ini agak dalam babnya bab takdir. Jadi kita dan perbuatan kita itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu apa yang Allah ciptakan untuk kita. Apa yang Allah ciptakan untuk perbuatan kita. Kan kita tidak tahu sebelum kita melakukannya. Maka karena kita tidak tahu apa yang Allah ciptakan untuk kita dan perbuatan kita, lakukan saja yang terbaik. Biarlah takdir Allah itu menjadi rahasianya. Biarlah takdir Allah itu menjadi rahasia Allah. Gak usah dipikirkan. Jangan kita ini berpikir tentang takdir. Gak usah dipikirin takdir itu. Jalan saja. Perbuatan kita sudah diciptakan Allah. Akhir dari hidup kita sudah Allah ciptakan juga. Namun hikmahnya Allah tidak memberitahu itu kepada kita. Maka lakukan saja yang kita bisa, yang kita mampu dan yang benar. Biarlah takdir itu menjadi rahasia antara Allah saja, dirinya dengan takdir itu. Takdir kita itu. Tidak usah berpikir. Kita disuruh menggunakan akal. Iya, untuk berusaha. Kan diperintahkan berusaha. Jadi biarlah takdir itu menjadi rahasia Allah. Kita melakukan yang kita bisa. Melakukan yang kita bisa itu ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu dan akal. Dengan ilmu. Ilmu itu ya akal tepatnya. Ilmu itu kan akal tepatnya. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun ila billah wa taufiqur radim dan bermanfaat. Mungkin tafsir kali ini agak sedikit membutuhkan pemikiran supaya kita dapat fokus. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.